Sejak dahulu, Indonesia memiliki segudang kisah hantu yang menyeramkan. Tetapi siapa sangka, di balik kisahnya yang penuh teror dan membuat bulu kuduk merinding, mereka memiliki asal-usul yang kelam. Dahulu kehadiran makhluk halus yang menampakkan wujudnya di hadapan manusia dianggap pertanda buruk. Bahkan manusia lebih memilih lari daripada harus berhadapan dengan mereka. Namun seiring perkembangan zaman, kehadiran mereka seolah tidak lagi dianggap menakutkan. Justru banyak warga plus 62 yang ikut berfoto bersama dan memburunya. Berikut 5 nama-nama makhluk halus yang terkenal di Indonesia. Kuntilanak merupakan hantu yang paling populer di Indonesia. Mereka sering dijadikan peran utama dalam industri film. Dengan tertawanya yang khas dan melengking, dengan ciri khas penampilannya yang selalu memakai dress putih, berambut panjang terurai, dan wajahnya yang putih pucat menyeramkan. Nama kuntilanak berasal dari bahasa Malaysia yaitu Pontianak atau Puntianak, yang berarti hantu yang dipercaya berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia, atau wanita yang meninggal saat anak tersebut belum sempat lahir, maupun wanita yang meninggal usai melahirkan. Juga dipercaya sebagai Puntianak, yaitu merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langusir yang dikenal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Sejak dahulu, mitos hantu kuntilanak juga merupakan mitos yang umum di Malaysia. Setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara, tiap-tiap daerah memiliki legenda yang berbeda tentang asal-usul makhluk ini. Salah satu legenda yang paling dipercaya adalah penggunaan nama kuntilanak pada awal terbentuknya kota Pontianak di Kalimantan Barat. Diceritakan pada masa lalu, hantu ini pernah menghalangi seorang raja dari sebuah kesultanan yang akan membangun istana di wilayah Pontianak. Semenjak kejadian itulah, kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan kuntilanak, karena awal kisah munculnya kuntilanak adalah dari kota ini. Hantu satu ini juga merupakan makhluk halus yang populer di Indonesia dan Indonesia banget. Dengan ciri tubuh berbalut kain kafan kusam, wajah menyeramkan dan melompat-lompat. Prosesi pemakaman di Indonesia berkaitan erat dengan asal-muasal makhluk halus ini, khususnya masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim melakukan prosesi pemakaman dengan membungkus jenazah menggunakan kain kafan. Konon, hantu pocong hadir karena salah satu dari tali kain kafan pengikatnya belum dibuka. Penampakan pocong berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburannya. Lalu asap tersebut akan menjadi makhluk kecil yang lompat dari tengah kuburannya ke arah kaki. Kemudian dia melompat lagi ke arah kepala dan sempurnalah wujud pocong tersebut. Setelah menjadi sosok pocong yang sempurna, ia akan terbang dan melompat-lompat untuk menakut-nakuti manusia. Di mana pocong bukanlah berasal dari arwah orang yang sudah meninggal dunia, melainkan perwujudan makhluk halus. Genderuwo merupakan makhluk halus yang digambarkan bertubuh tinggi besar, berbulu, dan menyeramkan. Beberapa dari orang yang mengaku pernah melihatnya menambahkan bahwa mereka memiliki taring. Istilah genderuwo sendiri diduga berasal dari bahasa Kawi Gandarwa. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, Gandarwa digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki. Dipercaya makhluk halus ini senang tinggal di bangunan tua, batu berair, pohon besar yang teduh, maupun sudut-sudut yang lembab, gelap, dan sepi. Asal-muasal makhluk ini dipercaya sebagai arwah gentayangan dari seseorang yang meninggal secara tidak wajar dan tidak dimakamkan secara layak. Konon, genderuwo juga merupakan sosok yang usil dan suka mengganggu manusia, terutama wanita. Tidak sedikit cerita yang timbul dari masyarakat bahwa banyak wanita yang didatangi oleh sosok ini. Biasanya genderuwo akan mendatangi rumah wanita yang ditinggal sendirian di rumah oleh suaminya. Lalu genderuwo akan menjelma menjadi sosok suami dari wanita tersebut. Kalau biasanya anak-anak identik dengan hal menggemaskan, lucu, dan lugu, berbeda dengan anak yang satu ini. Tuyul digambarkan sebagai sosok anak kecil berkepala botak dan suka mencuri uang. Konon tuyul berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya, namun bukan sembarang bayi.
Biasanya awal mula terciptanya tuyul berasal dari bayi aborsi yang sudah diberi mantra oleh paranormal. Maka tak jarang banyak terjadi penggalian kuburan bayi ilegal oleh paranormal. Setelah tuyul berhasil ditaklukkan oleh paranormal, mereka akan dimanfaatkan untuk mengambil uang dan perhiasan manusia demi memperkaya orang yang memelihara tuyul. Dan sebagai gantinya, pemiliknya harus melakukan beberapa ritual khusus. Salah satunya adalah memberikan tumbal. Semakin banyak uang yang dihasilkan oleh tuyul, semakin banyak pula tumbal yang harus dikorbankan. Kalau melihat burung terbang, kelelawar maupun binatang terbang lainnya, pasti bukanlah hal yang aneh. Tapi bagaimana jika yang kamu lihat adalah sebuah kepala wanita tanpa tubuh, berambut panjang, terbang melintas di depanmu, seperti jantung, hati, dan usus terburai yang suka menghisap darah. Orang Kalimantan biasa menyebutnya dengan kuyang. Konon, kuyang berawal dari seorang wanita yang merupakan istri simpanan dari seorang pria kaya raya. Ia ingin suaminya agar tunduk kepadanya dan hanya mencintainya, sehingga ia pergi ke dukun untuk meminta ilmu hitam agar impiannya terwujud. Dukun itu pun memberikan sebuah minyak dan meminta si wanita untuk melakukan sebuah ritual. Setelah si wanita melakukan ritual yang diminta oleh si dukun, dalam sekejap wanita itu berubah menjadi sosok kuyang yang menyeramkan. Setelah ia berubah menjadi sosok kuyang, ia harus mencari ari-ari dari bayi yang baru lahir atau wanita yang baru saja melahirkan. Hal ini harus terus dilakukan agar ia tetap bisa bertahan hidup untuk mendapatkan hal yang ia inginkan, yaitu untuk menjadi awet muda dan mencapai kehidupan yang abadi. Biasanya orang yang memiliki ilmu hitam ini, saat menjelang malam hari ia akan menutupi guratan di lehernya dengan rambut panjangnya maupun sebuah kain. Apabila kuyang terbang di malam hari, ia akan mengeluarkan cahaya merah seperti bola api. Konon terdapat beberapa benda yang ditakuti oleh kuyang dan dianggap bisa untuk menangkal kehadirannya. Di antaranya adalah bawang merah tunggal, cermin, sisir, dan pisau. Nah teman-teman, cukup mengerikan ya? Apakah salah satu dari kalian memiliki kisah mistis yang berkaitan dengan 5 makhluk halus ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Nisa dengan senang hati ingin membacanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.